Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya pagi ini? Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Latsar CPNS Pemkab Magelang Angkatan 24 kelompok 3A. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Adika Sari Purwaningrum, panggil saja saya Dika dari instansi RSUD Merah Putih. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang nilai-nilai berakhlak pada instansi kita masing-masing. Sebelumnya, pagi ini saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Mas Syaifuddin, bisa menyapa semuanya. Selamat pagi rekan-rekan. Kemudian ada Mbak Rini, silahkan disapa teman-temannya. Mbak Rini. Halo, selamat pagi teman-teman. Kemudian ada Mbak Livna, silahkan disapa teman-temannya. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya ya. Pada pagi ini tadi sudah saya singgung soal berakhlak, tema kita pada pagi ini. Kita sebagai ASN sudah digembleng soal materi kita ini tentang berakhlak. Apakah itu berakhlak? Berakhlak itu adalah kepanjangan, suatu kepanjangan ya. B-nya itu, ber-nya itu dari berorientasi pelayanan, kemudian A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, kemudian A-nya adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Kita akan membicarakan 7 poin materi ini, 7 poin hal ini di instansi kita masing-masing itu seperti apa. Nah, mari bisa kita langsung mulai saja ya, nanti sekalian perkenalan gitu. Untuk yang pertama, orientasi pelayanan. Bagaimana sih orientasi pelayanan di instansi rekan-rekan ini gitu. Coba kita tanyakan dulu sama Mbak Livna, sekalian perkenalan ya Mbak Livna ya. Mari. Ya, terima kasih Mbak Dika atas kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Malina Jaya Biandari, peserta Laksar CPNS Magelang 24 NDA 33. Kalau di tempat saya, itu berorientasi pelayanan itu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, di antaranya menyediakan info konsen kalau misalkan ada tindakan yang perlu dilakukan kepada pasien, terus kemudian pelayanannya harus sesuai dengan SOP. Nah, terus kemudian tidak membedakan status sosial seperti dia berbayar atau dia menggunakan asuransi atau BPJS, seperti itu Mbak. Baik ya Mbak Livna ya, kalau misalnya kita kerja sudah sesuai SOP ataupun ada inform concern dari pasien, itu sudah apa ya, sudah mengikuti prosedur yang ada seperti itu ya Mbak ya. Dan bila nanti terjadi sesuatu itu sudah kuat gitu di kita gitu. Tidak disalahkan Dan lagi. iya, ada buktinya. Kemudian untuk lanjut yang kedua ya, tentang akuntabel. Akuntabel boleh kita tanya Mbak Rini, sekalian perkenalan ya Mbak Rini, monggo. Ya, terima kasih Mbak waktunya. Perkenalkan, nama saya Rini Novianti, CPNS Magelang Angkatan 24, nomor NDH-nya 29. Saya bekerja di Puskesmas Sawangan 1 sebagai pengelola sarana dan prasarana kantor. Untuk nilai akuntabel sendiri, akuntabel itu kan bertanggung jawab ya atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi kita tuh harus bekerja secara profesional, terus menggunakan fasilitas barang milik negara itu secara bertanggung jawab. Contohnya tuh apabila komputer atau printer yang telah selesai digunakan, maka harus dimatikan, jangan dihidupkan begitu saja. Terus mengecek seluruh keadaan ruangan di instansi masing-masing apabila telah selesai bekerja. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Rini bisa menambahkan ya, misalnya datang dan pergi, pulang dan pergi dengan tepat waktu, seperti itu juga bisa termasuk ke dalamnya ya Mbak ya. Ya, Mbak.
Seperti itu. Oke. Kalau begitu, terus kita lanjut ke kompetensi. Nah, ini ada rekan saya selanjutnya, bagaimana kompetensi di instansi Mas Syaifuddin. Mari bisa deskripsikan, sekalian berkenalan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Dika. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, Magelang Angkatan 24, NDH 36. Saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk materi berakhlak, khususnya kompeten, di Diskominfo Kabupaten Magelang, mayoritas karyawannya sangat berkompeten sesuai dengan tupoksi pekerjaan masing-masing dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dan untuk meningkatkan kompetensinya, kami juga melaksanakan beberapa pelatihan dan juga studi banding ke luar, contohnya seperti di Yogyakarta. Baik, Terima Mas kasih. Rudin, makasih buat paparannya. Saya sedikit menambahkan ya, kalau untuk kompetensi di profesi saya seperti perawat itu kita mempunyai STR seperti itu. Jadi kita wajib punya STR untuk menjadi bukti kompetensi kita sebagai perawat. STR itu harus selalu aktif. Jadi itu yang bisa kita pakai untuk ke pasien seperti itu. Nanti kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu soal harmonis ya. Boleh dengan saya ya, saya mau memaparkan soal harmonis di instansi saya. Saya bekerja sebagai perawat di RSUD Merah Putih. Nah, kalau harmonis itu menurut pandangan saya, itu kita itu tidak membeda-bedakan dari mana rekan ataupun pasien itu berasal. Jadi kita itu bisa bekerja sama dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras ataupun agama seperti itu. Jadi nanti diharapkan bisa tercipta lingkungan kerja yang kondusif seperti itu. Untuk ke pasien pun juga seperti itu. Di RSUD Merah Putih itu pernah juga ada pasien dari luar Jawa dengan agamanya juga yang beda dari kebanyakan orang di sini kan beragama Islam. Di situ kita juga tidak membeda-bedakan pasien itu berasal ataupun agamanya itu apa gitu. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang prima untuk pasien tersebut. Itu di rumah sakit saya yang saya bekerja sekarang. Atau mungkin dari puskesmas bisa Mbak Livna atau Mbak Rini menambahkan yang harmonis itu seperti apa, Mbak? Monggo. Mungkin sama ya Mbak di Puskesmas. Harmonis itu kan memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan gitu ya. Apalagi seperti saya itu kan di Sawangan itu ya yang agak ke atas tempatnya. Jadi kan orang-orangnya ya tahu sendiri lah begitu. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik sih tanpa ada pembedaan apapun gitu Mbak. Terima kasih. Iya, itu untuk yang harmonis sudah ya tadi. Lanjut ke poin loyal. Ke poin loyal, mungkin dari puskesmasnya Mbak Livna, bagaimana Mbak untuk poin loyal? Terima kasih Mbak Dika atas kesempatan keduanya. Loyal itu dedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Contohnya kalau di tempat saya mungkin menggunakan seragam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut ya. Contohnya Magelang ya. Kalau Senin, Selasa seperti itu pakai baju kaki dan seterusnya. Gitu. Terus tiap hari Senin pagi itu selalu mengikuti kegiatan apel pagi. Kalau di tempat saya itu kan masih menggunakan virtual. Jadi apel pagi tiap Senin pagi itu dengan virtual. Kita biasanya bergabung di aula puskesmas. Ya, seperti itu. Terus mungkin ya berperilaku santun ketika di dalam lingkup puskesmas sesama teman, sesama karyawan, ke pasien, terus ketika di luar pun kita juga berperilaku santun kepada mungkin pas waktu kita pemeriksaan di sekolah ya kepada guru, kepada siswa-siswanya. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih paparannya dari instansinya Mbak Livna untuk yang loyal tadi. Untuk selanjutnya ya, tentang adaptif, mungkin ada yang
mau sharing soal adaptif di instansinya rekan-rekan? Seperti apa? Mbak Rini mungkin? Ya, boleh Mbak. Untuk penerapan adaptif sendiri di puskesmas saya, yaitu Puskesmas Sawang 1, adaptif itu kan terus berinovasi dan juga peka atau menyesuaikan diri terhadap perubahan ya. Eh, kita tuh harus mempelajari hal-hal yang baru terkait contohnya itu terkait dengan teknologi informasi. Nah, di puskesmas saya itu menggunakan penggunaan Google Drive untuk menyimpan dan juga membagikan data-data puskesmas sehingga rekan yang lain itu mudah untuk mengakses gitu loh Mbak, tanpa harus menggunakan flash disk ataupun yang lainnya. Jadi tinggal mengakses Google Drive tersebut sudah dapat diketahui oleh rekan kerja yang lainnya. Gitu Mbak. Terima kasih. Itu dari puskesmasnya Mbak Rini ya, soal adaptif seperti itu. Mungkin yang Mas Saifuddin yang dari Kominfo seperti apa untuk yang perubahan-perubahan yang sudah lebih ke digital itu yang seperti apa bisa dipaparkan? Baik Mbak Dika, untuk nilai berakhlak khususnya adaptif di Diskominfo Kabupaten Magelang yang mayoritas karyawannya masih muda-muda, otomatis mereka masih sangat melek digital. Namun yang sudah senior mereka juga tidak mau kalah dengan yang muda-muda. Mereka berusaha mengikuti perkembangan zaman di era saat ini. Seperti itu Mbak Dika. Terima kasih. Oke, baik. Buat adaptifnya itu tentunya kita walaupun usia tua atau muda tuh jangan mau kalah ya sama yang masih muda-muda gitu. Untuk selanjutnya untuk poin kolaboratif. Di situ seperti apa seperti apa kolaborasinya di instansinya rekan-rekan masing-masing itu seperti apa, di puskesmas seperti apa, di Kominfo seperti apa, bisa kita sharing yuk untuk kolaboratif ini. Dari puskesmas dulu, mungkin puskesmas salah satu aja ya, Mbak Livna, monggo. Terima kasih Mbak Dika ya. Kalau kolaboratif itu kan membangun kerjasama yang sinergis ya. Kalau di tempat saya mungkin ya itu tadi selain kolaboratif atau kolaborasi sama karyawan seluruh unit di puskesmas, juga kita kolaborasi keluar seperti yang saya bilang kader, terus kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan pelayanan kesehatan, terus kerjasama dengan rumah sakit rujukan seperti rumah sakit Mbak Dika gitu, untuk melakukan rujukan pasien, terus kerjasama juga dengan BPJS untuk jaminan kesehatan bagi pasien. Mungkin dari besarnya seperti itu. Dari Kominfo seperti apa, Mas, kalau kolaboratifnya di instansinya jenengan? Kalau untuk kolaboratif di Diskominfo khususnya ini juga melayani beberapa SKPD ya Mbak, seperti misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan di DPRD, di Pemda khususnya Bapak Bupati, nah, kami juga melakukan peliputan kegiatan. Jadi di sana kami juga berkolaborasi dengan SKPD lain seperti itu Mbak. Oke, saya sedikit menambahkan ya untuk di instansi saya di Rumah Sakit Merah Putih untuk sebagai profesi saya sebagai perawat di situ kami untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien itu ada beberapa kolaborasi antaranya misalnya dengan bagian admisi pada saat pasien masuk untuk memilih kelas atau mau mondok itu berhubungan dengan admisi. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, seperti apa diagnosanya itu dengan dokter, kolaborasinya. Kemudian untuk pemberian terapinya, obatnya apa, itu seperti itu dengan apoteker dan untuk kebutuhan gizi pasien itu dengan nutrisionis. Seperti itu kalau kolaborasi di rumah sakit saya. Seperti itu teman-teman. Kayaknya kita sudah membahas 7 poin tentang berakhlak tadi ya teman-teman. Bisa bisa saya minta tolong salah satu untuk
apakah itu berakhlak gitu, biar apakah sudah paham belum gitu seperti itu. Boleh salah satu monggo, siapa yang mau menyimpulkan berakhlak itu tuh apa gitu. Mungkin Mas Syaifuddin, monggo. Baik Mbak Dika, dari pembelajaran kali ini tentang berakhlak, kita dapat menyimpulkan bahwa berakhlak ini adalah suatu nilai yang harus kita miliki sebagai seorang ASN, karena di samping kita adalah seorang pelayan publik, kita juga harus memiliki sifat-sifat positif yang dirangkum dalam berakhlak ini, seperti itu Mbak Dika. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Nah, untuk rangkuman sendiri, berakhlak itu kan sesuatu apa ya, sikap yang harus dimiliki oleh ASN ya. Sama sih intinya Mas. Sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita dalam menjalankan tugas sehari-hari sehingga tidak menyeleweng dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Terus kita dapat bekerja secara profesional, bekerja secara transparan gitu. Dengan nilai-nilai berakhlak itu tentunya kita harus apa ya, pokoknya harus menanamkan secara penuh nilai-nilai berakhlak itu di diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua buat brainstormingnya ya tentang berakhlak di instansi teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita setelah selesai mendiskusikan tentang apa itu berakhlak pada lingkungan kerja kita masing-masing. Nanti pada podcast selanjutnya kita akan bertemu dan akan mendiskusikan tentang tema selanjutnya, yaitu tentang siapa sih tokoh ASN yang kita mau jadikan role model dan bagaimana nilai-nilai berakhlak yang beliau jalani itu seperti apa gitu. Nanti kita akan bertemu pada podcast selanjutnya ya teman-teman. Sampai di sini dulu saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Eh, Selanjutnya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.